Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kita muliakan dan kita hormati para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Pertama-tama terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya kita pada malam ini dapat berkumpul di majelis yang penuh berkah dan rahmat-Nya ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih Allah dan Rasul-Nya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, faman zana awlata walam yablughu fi'luhul imama fala yanbaghi ayyatlubal istihlal lima fihi min hadkil irdi. Maka barang siapa yang melakukan perzinahan, awlata atau melakukan liwat. Zina itu antara laki-laki dan perempuan. Kalau liwat ini umumnya antara laki-laki dengan laki-laki, dan bisa terjadi pula laki-laki dengan perempuan. Dan kedua-duanya itu termasuk minal kabair, termasuk dosa yang besar. Dosa besar artinya dosa yang tidak terampuni dengan perbuatan-perbuatan baik selain daripada tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, perbuatan zina perbuatan yang wajib dihindari, karena orang yang melakukan perzinahan itu dia melintangkan dirinya, menawarkan dirinya kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut di dalam kitab Az-Zawajir Imam Ibnu Hajar Al-Haytami disebutkan di situ bahwa perzinahan itu bermacam-macam bentuknya. Semuanya itu dosanya besar, namun ada yang lebih besar. Termasuk perzinahan yang lebih besar itu adalah berzina dengan orang yang diharamkan nikah, seperti dengan keluarga dekatnya, dengan ading kakaknya, dengan mamarina pamannya. Itu orang-orang yang haram nikah. Nah, melakukan perzinahan di antara mereka itu dosanya paling besar di antara bentuk zina yang lainnya. Dan zina yang sangat besar pula dosanya adalah zinanya seseorang yang sudah atau yang sedang mempunyai pasangan. Artinya si perempuan ini mempunyai suami. Nah, apabila si perempuan ini melakukan perzinahan dan laki-lakinya
maka itu merupakan bentuk perzinahan yang sangat besar pula dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna man zana bimra'atin kanat mutazawwijatan kana 'alaiha wa 'alaihi fil qabri nisfu 'adzabi hadhil ummah. Barang siapa yang berzina dengan seorang perempuan yang bersuami, maka atas si perempuan itu dan atas laki-laki yang menzinahi itu di dalam kuburnya diberikan azab separuh ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi zina itu adalah sesuatu yang disepakati oleh para ulama minal kabair, termasuk dosa yang besar. Aulata atau melakukan liwat. Melakukan liwat umumnya laki-laki dengan laki-laki, tapi bisa liwat itu laki-laki dengan perempuan, bisa terjadi. Jadi menurut mazhab kita Imam Syafi'i bahwa liwat itu bukan hanya laki-laki dengan laki-laki, tapi laki-laki dengan perempuan pun bisa melakukan liwat itu, dan ini pun dosanya besar pula. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, orang yang melakukan liwat itu apabila tidak tobat kepada Allah, maka di dalam kuburnya mukanya berubah menjadi babi. Orang yang melakukan perbuatan liwat ini. Dan Rasulullah SAW 3 kali mengulang-ulang beliau, la'anallah man amila amala qaumi Lut. Allah mengutuk, Allah melaknat orang yang berbuat sebagaimana perbuatan kaumnya Nabi Lut itu. Nah, maka barang siapa yang melakukan zina atau liwat dan tidak sampai perbuatannya itu kepada imam, kepada yang berwajib, ini berzina dengan bini orang atau berbuat liwat dengan bini orang, perbuatannya itu tidak sampai diketahui oleh yang berwajib, kan ini pidana nih, pidana. Baik di hukum agama ini bentuk pelanggaran hukum, dan di hukum dunia pun ini pidana. Nah, perbuatannya itu kada sampai kepada yang berwajib, kepada imam, artinya tertutup. Nah, orang ini tertutup dan tersembunyi melakukan itu. Fala yang bagi ayatul bal istihlal, maka tidaklah patut bahwa dia menuntut meminta halal. Ya, kada usah minta halal lawan suaminya, lawan suaminya, baik si laki-lakinya atau si perempuannya, kada perlu minta halal. Nah, jadi si perempuan nang belaki ini melakukan zina, melakukan liwat, tapi tertutup, tersembunyi, kada usah minta halal lawan laki. Laki-lakinya pun kan maginnya lagi, kada usah mendatangi laki orang minta halal kepadanya, aku menzinahi bini ikam, kada perlu itu. Lima fihi min haqqil irdi, karena itu mendatangi minta halal tadi itu merusak kehormatan, ya, merusak kehormatan. Kehormatan rumah tangga ini hancur gara-gara bininya melakukan perzinahan itu. Nah, kada usah, kada usah. Ini kena rumah tangganya jadi berantakan, anaknya jadi kucang kacir. Lalu bagaimana caranya kalau orang yang pernah berzina dengan istri orang
melakukan liwat dengan istri orang, payakpihin nadam, cukup bagi dia menyesal. Wal azmu, mencita-cita, ala adamil aud, atas tidak mau ulang lagi. Warrabbatu ilaihi ta'ala fi irdai khasmih, dan bersangatan memohon kepada Allah pada meridai orang yang bersangkutan itu. Nah, jadi lawan Allah rancak-rancak, sering-sering memohon, ya Allah, jadikanlah hamba Engkau Fulan bin Fulan itu ridha kepada hamba ini. Berdoa itu, berikan kebaikan kepada laki-laki yang bininya itu dizinahi, bininya diliwati. Nah, minta ampun kepada Allah sambil mohon, ya Allah, nah, jadikanlah Fulan bin Fulan itu ridha kepada hamba ini. Nah, kita berbuat baik, berdoa lawan Tuhan, ya Allah, jadikanlah pahala kebaikan hamba ini dalam catatan amal si Fulan bin Fulan. Nah, itu aja dibanyaki dengan harapan di akhirat kelak orang itu bisa meridai, menghalalkan perbuatan kita dalam dunia dengan istrinya itu. Memberi makan orang, minta kepada Allah, ya Allah, hamba memberi makan orang ini, maka jadikanlah pahalanya dalam catatan amal Fulan bin Fulan. Betul, kita beristighfar, ya Allah, ampuni hambamu, ampuni juga Fulan bin Fulan itu. Nah, pokoknya segala kebaikan kita masukkan orang yang kita aniaya itu. Wa man abra'a insanan min haqqin fid dunya wal akhirah aw fid dunya faqat bari'a minhu fil akhirah, li'anna al bara'ata fiha fil akhirah tabi'atun lil bara'ati fid dunya, khilafan liman qala annahu fis tsaniyah la yabra'u fihima wa laysa li khasmihi al mutalabatu fid dunya. Barang siapa yang memberikan, yang melepaskan akan seseorang daripada hak pada dunia dan akhirat, atau pada dunia saja, maka terlepaslah daripadanya itu pada akhirat pula. Karena kelepasan pada akhirat itu mengikuti bagi kelepasan pada dunia. Bersalahan bagi ulama yang mengata bahwasanya pada yang kedua itu tidaklah lepas pada keduanya, dan tidaklah boleh bagi musuhnya itu menuntut fid dunia pada dunia. Orang yang membebaskan, melepaskan daripada hak pada dunia dan akhirat, atau dunia saja, akhirat pun masuk di situ. Kita atau seseorang ini membunuh Fulan, lalu kita ini, seseorang yang membunuh Fulan itu, dia bisa dikisas sesuai tuntutan ahli warisnya, dikisas. Bisa juga kita bayar denda, bayar dia, misal 100 unta. Nah, apabila yang 100 unta ini diberikan, dibebaskan, ujar ahli waris, kami kadang mengkisas ikam, kami kadang menuntut ikam bayar denda dunia akhirat. Nah, maka terlepaslah orang ini dunia dan akhirat. Nah, selamat inya karena dibebaskan oleh ahli warisnya.
atau dia membebaskan di dunia saja. Nah, ujarnya, dalam dunia ini engkau kami bebaskan, kada perlu ikam kami kisas, kada perlu ikam denda, bayar denda kada perlu, cuma kena di akhirat aja kami membalasnya, ujarnya. Nah, itu kada bisa itu. Au fid dunya faqat bari'a minhu fil akhirah. Bila dalam dunia ini bebas, lepas otomatis akhirat pun akan bebas juga. Walau a'tahu ma 'alaihi ba'dal bara'ah falahu ay ya'khudhahu. Jikalau memberikan dia akan sesuatu atasnya sesudah dibebaskan, maka baginya bahwa mengambilnya. Ujar ahli waris, itu kami bebaskan. Ika membunuh abah kami, itu kami maafkan dan kami bebaskan, kada perlu bayar denda, kita halal aja sudah. Nah, tetap orang ini memberi 100 unta. Nah, maka boleh ahli warisnya itu mengambilnya. Boleh ahli waris mengambil unta itu. Wa bizawajir tersebut dalam kitab Az-Zawajir Anir Rafi'i bi wala khilafa annal waritha law abra'a ay minal mal aw mimma bi haddun min ghairi aw istawfa saqatal haqq thumma in kana asabil mumatalah taba anha. Tidak ada khilaf ulama bahwa ahli waris jikalau sudah membebaskan dia daripada harta atau dari sesuatu yang padanya itu hak daripada orang lain, atau dia menuntut, nah, sakatal haqqu, maka gugurlah sudah hak itu. Ujar ahli waris, nah, ikam membunuh abah kami itu, ikam kami kada membalas, kami kada mengkisas, ikam masih bisa hidup, cuma ikam bayar denda, istaufa, ikam bayar denda 100. Nah, sejak ahli waris menetapkan bahwa bayar denda, maka itu sudah gugur haknya. Sudah gugur hak orang yang membunuh ini, sudah selesai artinya. Masalah pembayaran itu andai kata lambat, andai kata bertunda, itu dosa tersendiri. Lain ada hubungan dengan dosa membunuh itu. Nah, jadi orang membunuh, tobat, ujar ahli waris, ikam membunuh abah kami, kada perlu dibunuh ikamnya, cukup ikam bayar 5 miliar. Ku terima, ujar membunuh, ku setuju. Nah, ini sudah bebas. Bayarnya kira 10 tahun hanya punah, itu kada jadi masalah. Itu ada hubungan lagi dengan persetujuan ahli waris untuk menuntutnya. Wal aslu fi tawaqqufi taubati 'ala al-khuruj min haqqil 'adami indal imkan qaulu Rasulillah alaihi salatu wassalam. Bermula dalil pada terhentinya tobat atas keluar daripada hak manusia ketika mungkin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana li akhihi 'indahu mazlimatun fi 'irdin aw malin falyastahillahu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Lebihan laknya, qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Fa in kana lahu amalun yu'khadhu minhu biqadri mazlimatihi wa illa ukhidha min sayyiati sahibihi. Rasulullah bersabda, jika ada seseorang bagi saudaranya di sisinya itu kezaliman, baik pada pribadi, menggibah, memfitnah, madakan orang itu kada baik, nah,
atau pada hartanya menipu, merampok, mencuri. Falyastahillah, maka ujar Nabi hendaklah dia minta halal al-yauma, sekarang. Arti sekarang itu dalam dunia ini minta halal. Sebelum tidak ada lagi dinar dan dirham, sebelum hari kiamat. Nah, kalau sudah hari kiamat, dalam dunia kada sempat minta halal, padahal mungkin untuk minta halal. Nah, dalam dunia ini kada minta halal, padahal mungkin untuk minta halal, padahal bisa untuk minta halal, tapi kada minta halal. Nah, maka jika ada baginya amal, diambil daripadanya dengan kadar kezalimannya. Jika tidak ada amal, maka diambil dari kejahatan saudaranya itu. Nah, jadi itu dalil bahwa taubat daripada yang hak manusia ini mesti minta halal. Tapi berkait in amkana, apabila mungkin minta halal itu. Pengertian mungkin itu satu, orangnya ada nang dianiaya itu. Nah, itu mungkin ngarannya. Yang kedua, pengertian mungkin, kalau aku minta halal, kada akan menimbulkan kerusakan yang lebih berat. Seperti pembunuhan. Misalnya, aku minta halal, aku ini bisa dibunuhnya. Nah, ini menimbulkan kerusakan. Nah, kalau itu kada mungkin minta halal. Nah, jadi minta halal itu diperlukan apabila mungkin. Fahumila alaihi qauluhu alaihi salatu wassalam, maka ditanggungkan atasnya sabda Nabi, innal muflisa min ummati mayyati yaumal qiyamah bi salati wa siyami wa zakat wa ya'ti wa qad syatama hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhiza min khadayahum faturihat alaih summa turiha finnar. Tinggal minnya tadi, min khadayahum. Rasulullah bersabda bahwa orang yang bangkrut daripada umatku, bukan bangkrut itu kada berduit, banyak hutang, bukan itu yang bangkrut. Yang dikatakan bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sembahyang yang banyak, puasa, zakat. Orangnya penyembahyang, pemuasa, penyedekah. Tapi dalam dunia katuju juga menyambati orang, katuju makan harta orang, takaran timbangannya kada jujur, menjual beli dengan cara mendustai orang, nah, dan menumpahkan darah orang, memukul orang. Maka diberikan ini dari kebaikannya, yang ini dari kebaikannya. Pahala sembahyang diserahkan kepada orang yang difitnahnya, pahala puasa diserahkan kepada orang yang digibahnya, pahala zakat diserahkan kepada orang yang ditipunya. Fa'in paniyat hasanatuhu, jika habis kebaikannya sebelum bahwa diselesaikan yang wajib atasnya, maka diambil dari dosa-dosa mereka diluntarkan atasnya. Habis sudah amalnya, kebanyakan yang dibayari, maka masih ada lagi yang antri menunggu. Stok amalnya sudah habis, yang menunggu masih banyak. Orang yang kita gibah masih ada mahadani, orang yang pernah ditipu masih ada mahadani. Bayar kebaikan sudah habis, maka dosa-dosa orang itu diserahkan kepada kita. Kalau dosa-dosa orang diserahkan kepada kita, dosa kita sudah banyak, pahala kita sudah habis dibayarkan tadi, apalagi summa turiha finnar, kemudian dilemparkan dia ke dalam api neraka. Nah, ini yang dimaksud tadi bahwa minta halal di dunia ini sebelum di akhirat itu, karena di sana kada kawa lagi minta halal tadi.
Wa qawluhu alaihi salatu wassalam, rahimallahu abdan kana alaihi li akhihi mazlimatun fi irdin aw mal faja'ahu fastahallahu. Allah merahmati hambanya yang adalah dia berbuat zalim bagi saudaranya, pribadinya dan hartanya, kemudian dia datang kepada orang yang dianiayanya, dia minta halal kepadanya. Ulun dulu pernah mengambil harta pian, sekarang ulun datang minta halal, ya pian ganti, ulun ganti, ya pian berilaan. Nah ini ja'a datang minta halal. Nah, Allah merahmati hamba yang demikian itu. Wa yushtaratu bima idza kana al-haqqu qawadan aw hadda kadzbin ma'al ityan bi jami'i ma marra ayyumkinal mustahiqqu min istifaihi bi ayyu'limahu in jahila annahu al-qail wa yaqul in syi'ta faqtassa wa in syi'ta fa'fu. Dan disyaratkan pada sesuatu apabila hak itu berupa kisas atau hak itu berupa hukuman mendakwa orang berzina, bahwa menyerahkan dia akan orang yang berhak daripada menunaikan haknya dengan bahwa dia memberitahunya jika dia tidak tahu bahwa dia yang berkata, dan dia berkata, jika engkau hendak maka kisaslah, dan jika engkau hendak maafkanlah. Nah, kalau kita melukai orang lain, nah ini cara minta halalnya itu kita datanginya, bahwa nang melukai kamu tuh semalam tuh aku, kalau nya kada tahu aku nang melukai. Nah sekarang aku datang kepada ikam, aku minta selesaikan, lukai aku atau maafkan aku. Nah itu maka syaratnya. Atau kita mendakwa orang lain melakukan zina, ini kan dihukum nih, dipukul. Nah, aku pernah mendakwa ikam melakukan perzinahan dengan Fulan bin Fulan. Sekarang aku datang kepada engkau minta halal, pukul aku atau maafkan aku. Nah, dengan demikian selesai urusannya. Fa inim tana'a min kullin minhuma, jika dia enggan dari tiap-tiap keduanya. Ujar nang kita datangin itu, aku membalas ikam kada hendak dan aku kada memaafkan. Nah kedua-duanya kada mau, membalas kada mau, memaafkan kada mau. Sahatit taubatu, tobatnya sudah sah. Nah, tobatnya sudah sah, karena ini sudah datang ke rumah itu minta besarah. Nah semalam aku mencucuk melawan lading ini, nah sekarang cucuk ya aku, atau rila akan atau maafkan. Ujarnya aku mencucuk kada hendak, memaafkan kada hendak, dengan di akhirnya kita berurusan kada kawaka itu. Ini orang yang sudah dirahmati Allah, orang yang datang minta halal itu orang yang dirahmati oleh Allah, ini hendak baik. Nah jika kada mau dari tiap-tiap keduanya, maka sahlah tobatnya. Walau ta'azzara wusuluhu lil mustahiqqina wat tamkin idza qadar wa yastaghfirullah, apabila dia uzur sampai kepada yang berhak itu. Nah ada orang yang pernah dianiaya cuma jauh bana bagana ada kawa kasana lagi. Nah nawa dia berniat dalam hati satu saat akan menyerahkan dirinya ke sana. Nah, wa yastaghfirullah, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah syarat-syarat tobat apabila dosa itu berhubungan dengan manusia, dengan Bani Adam.
di samping tobat kepada Allah, menyesal, berjanji kada mau ulang lagi, berhenti melakukan dan menyelesaikan urusan kepada orang yang dianiaya itu. Bila sudah kita datang menyelesaikan, orangnya kada mau menyelesaikan, maka kita sudah bebas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya pada idzan arba'atu syara'i. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله ونتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.